baca- kita baca bersama-sama ya teman-teman dengan baca secara tajwid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يستهزئ بهم Baca putus-putus. Allah يستهزئ Kasih ya dari awal. Dirinya berawal al dan menunjukkan nama. Namanya mujarot. Awalnya al Akhirannya akhirnya tidak ada isinya Allah. Terakhir kemudian setelah mujarotnya alaha, ini teman batin 4 ini ada terjemahnya ya sekarang ya? Ada. Ya, terjemahnya ya artinya gitu. Artinya Allah ya. Lagunya setelahnya terakhir adalah mantranya itu adalah lagunya, walaupun kita tetap ya Terakhiran tanwin dan terakhiran kasroh berawalan pada kamimu di awal kami menunjukkan nama dan itulah ciri terakhir. Berikutnya yastahzi'u. Dirinya berawalannya tidak ada sifatnya tidak ada mujarad artinya dia akan memperolok lagunya dia artinya dia akan ya. Punita boleh tulis sekarang untuk yastahzi'u, identifikasi yastahzi'u. Punita silakan. Ya, siapa? Boleh saya? Ya, boleh silakan. Ya, yastahzi'u fi'il mudhari cirinya berawalan ya dan maaf, yastahzi'u cirinya berawalan ya, punya mujarot, awalannya ya dan akhirannya tidak ada, sisipannya tidak ada, mujarotnya haza'a. Ya. Pakai arti Kak? Artinya dia akan memperolok-olok. Ya. Kemudian lagunya ciri mudhari
Ibu dore awalan mudore. Berikutnya B, siapa tunjuk temennya Bunita? Bi, Guru, saudaranya Bijari tolong sepertinya dengan tidak punya mujarab. Lagunya seperti kepada di atas dari di dalam di dalam dari di dalam dari berikutnya Him, silakan. Saudaranya Domir 25. Kalau laki tidak punya mereka berdua mereka lelaki hadiah wanita mahina mereka wanita kalian berdua kalian kedua Berikutnya Yamut Wal. saudaranya Al-Atus kalau 13 artinya dan lagunya adapun kemudian akan kita sehingga makin akan Baik, lanjut. Yamuddu. ilmu dore ininya berawalan ininya mujarab akan membentangkan. Dia akan membentuk Lagunya mereka kita sendiri. lagunya. Kemudian Gum, saudaranya kolom Domir 25. tidak punya mujarab. Lagunya ya tadi ya yang kolom 25 ya. Selanjutnya saudaranya Bijari Bijari kolom 1. lagunya
Artinya di dalam. Lagunya Lagunya didengar seperti kunyi untuk kepada di atas hindari di dalam hindari di Insya Allah. Lanjut tuh Yani. Yani isim cirinya berakhiran berorientasi awali awamilul jari awali awal dulu. dan pertama jemu Walan tidak ada punya Amat mujarot jemuk. awalannya tidak ada akhirannya Kiranya ali tidak ada. isipannya tidak ada mujarotnya togoya Artinya ciri-ciri Lagunya isim itu ada dalam berakhiran min dan berakhirah berawalan dan mamimu menunjukkan berdua dan itulah ciri domir kolom 20. Tuh, Pak. Kan gitu mantranya. Huruf. Punya mujarot. Lagunya sudah. ya. Kemudian ya mau dirinya awalannya akhirannya terombang-ambing. lagunya apa lagunya? Ciri-cirimu ya. Pakai tasrif nggak kita? Pakai ya. Kita mulai dari nanti dari depan. Dari stasiun ya. Pakai domir atau bagaimana? Jangan dulu pakai domir. Boleh? Biasanya gimana Bu Dita? Pakai domir kah? Atau langsung? Tidak pakai domir dulu, baru pakai domir gitu. Oh, oke. Kita mulai dari stasiun ya teman-teman ya. Ya stasiun. Kita nggak pakai domir dulu. 1, 2, 3. Tasrif fi'il mudhari. Fi'il mudhari yastaziu
Baik, kita ulang pakai yang pakai domir. Ya, 1, 2, 3. Tasrif fi'il mudhari yastahzi'u. Yastazi'ani domirnya Yamuddu sekarang. Ya, kita pindah ke yamuddu. Yang nggak pakai domir dulu ya, teman-teman ya. Kita ulang. Tasrif fi'il mudhari yamuddu. Nggak pakai domir. 1, 2, 3. Yamudani yamuduna ilmu dori Sekarang yang pakai domir. Tasrif fi'il mudhari yamuddu pakai domir. 1, 2, 3. Sekarang ya mahuna. Kita tasrifkan nggak pakai domir dulu. 1, 2, 3. Mahuna.
Sekarang ya mahuna yang pakai domir. 1, 2, 3. Ya domir domirnya domirnya nahnu. Alhamdulillah, Masya Allah, keren-keren. Kok pinter-pinter gini, makanya apa ya? Luar biasa. Saya belum bisa seperti ini, ya luar biasa. Jadi jangan ini ya, pelajaran-pelajaran yang sudah kita lalui itu jangan sampai lepas ya, karena pengalaman kami di BT2 itu ya kemarin waktu ujian tuh salahnya di mana? Di tasrif. Jadi di situ, jadi apa yang sudah lalu, apa kayak huruf-huruf itu pokoknya jangan sampai lepas tuh selamanya, diingat ya. Kemudian ini apa? Ketika di levelnya teman-teman ini nanti bukan nakut-nakutin ya. Ini kapan sih ujian Punita kita yang betim? Ya, ini pasti sudah dekat. Habis ini paling betim 4. Biasanya materinya sampai sini soalnya ujian harus naik level. Sampai ayat apa Bu biasanya? Biasanya 25. Oh, 25. Sampai ayat 25. Dulu sih di kita 25, cuman nggak semuanya ya. Biasanya yang diujikan itu yang pendek-pendek, nggak yang panjang-panjang banget gitu. Jadi kayak misalnya yang ayat, pokoknya kalau sudah lebih dari 2 baris itu nggak kira diujikan. Jadi biasanya yang ambil satu baris itu yang diujikan. Biasanya, namun nggak ngerti mungkin karena betim 4 ini nanti luar biasa juga. Bisa. Waktu ujian boleh lihat ini Bu, baca ayat boleh lihat Al-Quran Bu. Oh, boleh dong, boleh. Kisi-kisinya Bu. Harus lihat ya. Al-25. Kisi-kisinya Bu. Biasanya gini, kalau nanti ada siapa? Awalnya gimana nih? Nanti saya dikira ini apa? Membocorkan. Ada Bu Yosi, ada Bu Mima. Nggak ada semua teman-teman yang dari BT2. Ya. Ada ini Bu Retno, Bu Mima, Bu Yosi. Bu Retno. Ini sama. Aman Ustazah, aman. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Ini ada tim Bore ini ya, ada tim penggembira. Ya, biasa keluarkan suara paling jeleknya ya. Ranknya kita keluarkan ya. Oke, pengalaman kita ya Bu Yosi ya, kita berbagi pengalaman, kita sharing. Kalau ujian itu kan kita dibagi 4 poinnya ya Ibu, Bapak. Jadi yang pertama adalah, jadi kalau misalnya bagi 4 kan berarti 25% ya poinnya, 25% masing-masing. Yang pertama adalah cara membacanya, kemudian yang kedua cara baca putus-putusnya, itu menjadi juga. Kemudian yang ketiga adalah cara memantrain. Mantrain itu apa? Yang paling besar tuh poinnya adalah ketika urut-urutannya mantra. Berapa itunya, berapa bungkus? Kenapa? 55. Jadi kalau misalnya isim gini, isim cirinya gitu, terus titik-titik punya mujarot, awalannya, akhirannya, sisihnya, mujarotnya. Kalau dulu kami nggak ada artinya, tapi teman-temannya sekarang kan ada artinya ya. Jadi artinya hanya dicatat saja. Catat saja. Enggak hanya dicatat. Ustaz. Kenapa? Pada nanyain Ustaz ya. Oh, hanya artinya hanya dicatat saja.
Hanya dicatat Hanya artinya. untuk diketahui saja. Kecuali huruf baru tanya baru ada artinya ya mantranya. Iya. Kalau Betul. artinya. Kemudian jangan lupa yang terakhir lagunya gitu. Lagunya. Terakhir itu ya. Jadi meskipun kita nggak melakukan tapi tetap mantrakan supaya itu nempel. Jadi Lagunya. lagunya. Nah, itu kalau dibolak-balik itu poinnya bisa berkurang. Ya, apalagi kalau yang nguji nanti Bu Yosi bisa coret. Waduh. Nakut-nakutin Ustazah. Semua aman. Enggak, ini bukan bagian dari menakut-nakuti, ini adalah bagian dari memanas-manasi. Supaya giat belajarnya lagi. Ya. Kemudian fiil ya gitu. Fiil cirinya, fiil apa dulu ya? Fiil misalnya mudhari, madhi, amar ya. Cirinya gitu. Terus kemudian titik-titik mujarot, punya mujarot. Awalannya, akhirannya, sisipannya, mujarotnya, lagunya. Itu urut-urutannya harus Harus sama. itu wajib ya, nggak bisa ditawar itu urut-urutan kayak gitu. Jadi saya Rumus ya Bu, rumus ya. punya contekan teman-teman. Ya, jadi kalau saya masuk betting saya harus punya ini ya, harus punya contekan mantra supaya saya mendukungnya di sini ya, itu bisa manjur gitu ya. Saya nggak bisa lepas, aslinya juga nggak hafal. Ini rahasia saya. Terus kemudian saya di bawahnya ini, kalau saya isim ya, isim kan cirinya harus urut. 8. Dengan Saya juga punya contekan. Tanya Bu Yosi itu, contekannya malah sak mejo itu. Ya, Masya Allah. ya. Itu rahasia kita. Rahasia terbuka Kalau ini. teman nggak dikasih tahu ini ya. Jadi sampai saya tulis bawahnya cirinya akhiran tanwin, akhiran kasroh. Jadi saya tahu urut-urutannya itu kenapa? Saya lihat sebentar seret. Oh, akhirannya kasroh dulu. Jadi saya itu nggak boleh dibolak-balik. Jadi kalau bisa teman-teman bikin kayak gini, kayak saya ini ya. Biar kelihatan wow gitu ya. Ya, kemudian kalau fiil kan kita tasrifnya jangan lupa dulu. Kalau kami ujian tergantung dari pengujinya. Kadang ada yang minta tasrif, ada yang minta enggak. Tapi kita harus siap. Gitu. Karena itu kita belajar tasrif itu bukan mau diuji atau enggak, tapi itu adalah untuk kita sendiri ya. Gitu. Jadi, kalau hafal tasrifnya, insya Allah nanti ke depan tuh mau BT 2, BT 3. Maksudnya mau level 2, level 3, level 5, sampai level 7 aman tasrif itu. Aman. Tanya Bu Yosi itu kemarin pengalaman. Tasrif itu kita banyak yang terlupakan karena kita udah masuk materi baru, dikira yang lama dikubur. Ternyata itu enggak boleh dikubur. Ya. Harus hafal ya, Bu? Iya. Siram terus ya Bun. Harus ngelotok. Saya belum hafal huruf-hurufnya. Ya, kemudian ketika melakukan pun ciri lagunya ketika fiil maka harus ingat kalau lagunya fiil amr, lagunya kan apa ayo amr? Itu saya tuh sulit mengingat halal begitu, makanya saya lalu besar gini kalau amr kan lalu ya. Ya, tapi kan cirinya kalau amr mana di Madi kalau lalu Nah, itu kan kadang kalau kita yang hafalannya itu minim, maksudnya cara apa istilahnya kemampuan untuk menghafal itu minim, itu kadang kita suka ketuker ya kalau udah di ini apa ya lagunya gitu ya. Iya sih gitu iya. Nah, termasuk huruf pun mantranya gini. Misalnya ketemu hum, domir. Nah, itu langsung teng dong gitu. Ya, langsung. Maksudnya mantranya, tapi ya teman-teman nggak sejahat itulah kalau nguji enggak. Jadi kalau misalnya jangan lupa huruf, domir, gitu ya. Salah. Ya, masukkan mungkin biar dicatat sama sahabat surga ini dicatat. Jadi kalau memantrakan itu biar ditulis dulu. Jadi nanti biar urutannya itu sama persis, menyimpang. Ya. Gitu. Harus plek-ketiplek katanya ya. Harus plek-ketiplek, iya. Memang nggak boleh. Nggak boleh kreatif ya, nggak boleh inovatif. Nggak boleh kreatif.
Jangan kebalik-kebalik. Kalau lagunya agak nyelewar itu gimana? Oh, Baginya sih nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Nanti yang pusing pengujinya itu kalau Nggak bisa melagu. bukan kita yang ngeri. Tenang, Ya, tenang aja. siap panadol, Bun. Tapi ini pengujinya kakak kelas bukan dari Jadi tapi kakak kelas. Dari kakak kelas. Apanya? Pengujinya, Bunda. Oh iya, tenang nanti kita dampingin. Ya. Kalau kakak kelasnya macam-macam nanti kita yang langsung matiin Zoom-nya. Belanja pinternya ini. Ya. Tenang, ada Pak Jainal, ada Bu Yosi ya. Ya Bu Yosi ya, begitu ya. Nah, Ujiannya nggak sulit. Nanti Bu Wakil Koordinator ini nanti yang ngawasi ujiannya. Ya, nanti insya Allah tetap dimonitor oleh ini. Jadi apa teman-teman nggak usah ngerasa ini enggak sih. Kemudian ini ya apa? Ya. Soalnya kalau dengar ujian suka rada-rada nervous. Iya betul. Nervousnya. Jangan ujian namanya gitu apa gitu lah. Jadi blank ya Bu Leni ya. Iya. Padahal yang sulit itu malah belajarnya. Ujiannya tuh setelah ujian kan teman-teman belum ngerasain ujian. Setelah ujian pasti bilang gini, begitu aja. Nah, gitu loh. Ternyata belajarnya saya sampai berhari-hari sampai bikin contekan. Ternyata yang keluar cuman gitu. Pasti gitu ya. Kata ujiannya itu yang bikin nervous. Iya, betul. Tenang ujiannya. Kalau yang lain kan gini, lulus apa enggak? Kalau Bu Yosi gini, saya jangan diluluskan ya, saya jangan diluluskan biar enggak balik sini lagi gitu. Kalau kata Bu Yosi. Ya. Mau naik tingkat Bun, biarin aja biar nemenin Bunda semua. Enggak semengerikan itu. Cuman apa poin yang kita pelajari artinya di level 1 ini adalah seperti itu. Jadi Dasar ya, Bun. kemudian ini saya ingin jelaskan sedikit tentang tasrif ya. Ya. Tasrif di Yamudu ya. Ada yang mau tanya enggak? Tanya ya, Bunda. Bunda, untuk ujian nanti ya. Ya. Itu setiap huruf, setiap isim yang ada itu kita lakukan semua ya. Gini, itu tergantung pengujinya Bu. Kalau lagu, ada yang penguji itu gini, udah nggak usah nyanyi, suaramu cempreng gitu. Ada yang gitu beneran. Serius. Dulu waktu Pak Jainal sama sekali. Beneran, itu beneran ada. Memang tergantung penguji ya, itu haknya penguji misalnya apa, udah nggak usah nyanyi ya gitu loh. Iya, karena pinter nyanyinya pas. Tapi tetap kita harus siap. Kalau saya sih saya lakukan semua. Kadang sampai pengujinya gini, stop sudah itu udah usah nyanyi. Saya senang gitu Bu. Nyanyi saya gitu gimana? Senang kalau nggak nyanyi. Ya. Udah hafal. Kalau ujian itu perorangan ada jam-jamnya khusus gitu, berurutan atau gimana waktunya? Waktunya itu nanti kita dikelompokkan kalau ujian ya. Ya, dikelompokkan. Jadi misalnya nanti kan sama Pak Rektor biasanya di ini, ayo siapa yang mau daftar ujian. Nanti di ujian tuh biasanya dikasih waktu yang regulernya adalah dua pekan. Biasanya Sabtu. Tiap Sabtu ya kita ujiannya ya Bu Yasi ya. Kita biasanya tiap Sabtu diambil 2 pekan. Jadi pekan ini sama pekan berikutnya. Nah, siapa yang daftar gitu. Tapi kalau misalnya ada yang berhalangan, karena namanya uzur selalu ada ya teman-teman, entah sakit, entah apa, namanya kita uzur, itu tetap ada waktu kesempatan. Nah, kemudian dari urut-urutan teman bikin list ini, nah kemudian baru dikelompokkan sama Pak Jenderal, misalnya urutan yang daftar duluan 1, 2, 3, 4, jadikan satu bor ujiannya, bor ini gitu kayak gitu. Jadi kelompoknya berdasarkan waktu kita ngelis daftarnya ini. Oh, tapi kita tidak bisa mendengarkan yang pertama gitu, misalnya yang kedua gitu enggak Kalau ya? kita udah ujian boleh, tapi kita yang pertama adalah kita masuk ruangan kita dulu. Jadi kita kalau kita belum ujian kita keliling-keliling biasanya di print gitu ya. Dulu kan kita misalnya dijadikan satu bor itu 4 orang yang ujian. Berarti yang 2, 3, 4 bisa dengerin dong. Bisa dong. Oh, ya Allah. Itu lebih juga tuh. Ya. Kalau gambar yang mau didengerin ya. Kan yang pertama, kemudian atau Ibu udah ujian misalnya urutan nomor 1. Setelah itu Ibu bisa keliling ke bor lain. Jadi kalau misalnya ditanya, Ibu jangan pulang ke antar dulu pulang dia. Bisa pulang nggak dia? Ya, keliling. Belum biasanya nggak boleh ya Bu Yosi ya.
Dia sini Oh. gitu, Mas. Gitu, ya. Oh, kalau yang belum ikut ujian, nunggu antrian, tidak boleh mendengarkan atau boleh? Boleh mendengarkan, cuman nggak boleh keliling bor. Oh. Ya, Oh, kita jadi kita tahu yang diujinya, misalnya nih saya diuji, jadi orang lain yang 4 orang itu, yang 3 orang itu tahu kalau kita diuji. Cuman biasanya diambil ayat yang beda ya, cuman kan kita tahu. Oh. Oh, caranya itu Ustadz itu gini. Oh, ya. Ya. Tenang aja, nggak semengerikan ujian UNAS. Jadi ini yang ngeri kalau nguji, biasanya pengujinya yang ngeri. Ngerinya karena belum hafal Bu Lulu. Kenapa? Ngerinya karena belum hafal. Yang belum hafal apanya? Huruf. Huruf, Huruf yang saudaranya banyak itu Iya. Banyak banyak. Ibu-ibu belum punya catatan ya? Udah di-share sih. Udah di-share, cuman kita hafalinnya udah tua gini. Enggak apa-apa. Jadi catatan aja di itu ya, di tembok. Tempel di tembok. Iya, pegang nih. Kalau teman-teman tahu bagaimana kita, sebagian dari kita ujian, kita ya sarjennya tuh kanan kiri depan belakang mau mana gitu ya. Bunda Lulu ngajarin. Iya, tapi itu sudah menjadi hal yang biasa. Artinya rahasia ujian yang tidak mudah lagi. Ujian ini hanya bagian dari, maksudnya untuk evaluasi seberapa sih yang sudah dipahami oleh teman-teman. Kemudian itu juga menjadi masukan atau menjadi tolak ukur dari penguji, dari pengajar ya, maksudnya oh teman-teman ternyata belum paham apa yang perlu dibenahi ya. Jadi enggak, kalau misalnya kalau saya bilang nyontek nggak apa-apa, nanti saya dimarahin sama yang lain gitu. Tapi sebenarnya mirip tapi harus cantik Bu Ustazah. Oh gitu ya. Harus cantik caranya, biar nggak ketahuan. Adalah pakai pakaian kayak biasa, pakai kacamata hitam. Kelihatan ya. Kecuali Pak Samsudin nggak bisa. Pak Sam nggak bisa. Ya, nggak bisa pakai nikop Pak Samsudin sama Pak Mujini ini. Ya. Yang belum hafal tuh menentukan fiil madi atau amar Ya, betul. Nah itu, kalau madi terutama ya. Ya. Ini fiil madi apa fiil amar. Jadi pembelajaran ini sifatnya proses ya. Jadi teman-teman nggak usah, saya kok belum gini. Jadi di kami pun yang sudah level berapa ya, kita bilangnya level berapa ya sih? Gitu loh. Ustazah level 5 sudah Ustazah. Level 5. Itu kadang kita masih suka kan, kalau misalnya sudah kata majemuk, ini isim atau fiil ya. Ini amr apa madi. Tapi kalau saya pribadi, gimana cara membedakan amr dengan madi? Madi itu banyak fathahnya. Banyak fathahnya. Misalnya saya bilang gini, amanu itu fiil apa? Madi. Kalau saya bilang aminu, amar. Fathahnya 2 artinya madi. Aman. Banyak fathahnya Ibu-ibu. Amar. Terakhir ya. Jadi banyak fathahnya. Itu yang saya pakai sampai sekarang. Gitu loh. Walaupun itu sebenarnya enggak ini ya, saya mendekati akurat menurut saya gitu. Ya, jadi saya membedakan ketika kayak tuh ya nih, ini isim apa fiil ya, ini isim karena ada kasroh-kasrohnya, ada ininya. Nah, itu jurus saya. Kalau isim alhamdulillah ya kasroh sama tanwin itu. Ya, misalnya saya bilang asobi'a, itu isim apa fiil? Nah, apa Bunda? Asobi'a. Nah, itu kan itu isim karena ada kasroh. Karena Anita dari A. Kalau fathah semua itu yang saya pakai. Saya pribadi. Semua madi ya Bu. Ya, kalau madi itu banyak fathahnya. Ya, alhamdulillah ya. Kunci itu. Cara rumus. Catat rumus. Karena saya bingung. Di mana? Bunda, misalnya Bunda, ya, misalnya awalannya ya yutatu aunanu, tapi akhirannya juga ada lalalu juga akhirannya, terus menentukan apakah ini mudhari apakah ini madi
mana yang lebih kuat itu? Contoh. Ya. Contoh di kata apa? Ya Di mudu misalnya itu. apa ya? Ya mudu, Bu. Ya, bukan. Kalau yang mutu kan Kalau yang mutu kan kelihatan misalnya ya awalnya. unzila ya. Unzila. Teman-teman itu mudore Iya. atau madi. Adi gitu. Adi. Taunya gimana? Akhirannya fathah. Ya. Akhirannya itu asal dia nggak berakhiran una, dia akhirannya harus dhamir. Contoh, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'ala. Kalau dia nggak ada ani-ani, una-una itu dia mudhari. Bukan madi. Ya, maksudnya kayak ini ada u, tapi belakangnya a. Oh, Aku tanya, yang aminu amr itu gimana sih? Gini. Cara membedakan amr sama madi ya. Ini saya ya misalnya ini apa berdasarkan pengalaman saya belajar ya, misalnya kalau aminu kan ada kasrohnya. Sama-sama u belakangnya ya. Oh, ada kasrohnya. Oh, ini apa? Amr ini gitu. Kalau amanu dia madi karena apa? Fathah gitu. Kan banyak yang kayaknya horor, maknya horor. Misalnya gini, kayak nanti di ayat 17 itu ada istauqoda ya. Istauqoda itu madi, istauqodu madi. Tapi kalau saya bilang istauqidu itu berarti ya. Jadi gimana ya? Horor itu sih karena dia kan nggak terlalu itu. Ya, silakan Bu Nita, kita lanjut. Ini kan ayatnya pendek ya, 15. Kita seperti tadi dilakukan semua hurufnya. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Ya. Ayat yang mana? Yang yang 15 ya. Diulang lagi. Diulang tetapi secara detail gitu loh. Oh ya, mungkin Bu Nita bisa kasih kesempatan teman-temannya yang pengen nyoba gitu ya? Iya, betul. Gitu kan? Iya. Sambil kita koreksi ya. Ya. Tetapi ya itu tadi, misalnya isim dinyanyikan, terus ciri-ciri ini madi, mudore, gitu ya, amr dinyanyikan dengan dilakukan. Atau saya mau nyoba atau saya atau teman-teman yang lain mungkin. Di sini ada guru. Jelasin ya mudu. Gimana? Ada yang mau coba? Yang mau jelasin ya mudu tadi Ibu katanya tadi. Oh, ya mudu. Pak Bambang pengen dijelaskan. Ya, apanya sih Pak? Itu Bunda. Kan tasrifnya. Iya, enggak ya mudu itu kalau ininya kan dia ada tasdid, tapi kok ininya jadi madada gitu loh. Bukannya kalau tasdidnya diambil berarti tinggal satu. Terus kalau otak saya ya yang awam, saya ambil tasdidnya berarti tinggal mada. Saya ambil minta tolong sama ilat. Salah kan? Artinya salah. Ini tidak satu ini dari mana asalnya tidak satu? Oh ya. Ya, Bu, jelas ini ya mudu. Ya, baik. Ya mudu ya. Iya. Jadi gini, aslinya ya mudu itu adalah yam dudu. Aslinya itu yam dudu. Loh, kok bisa jadi yam mudu? Itu namanya ada kaidah imla, kaidah penulisan dalam bahasa Arab bahwa kalau ada huruf double, huruf yang sama, maka itu harus dijadikan satu. Pertama. Kemudian yang kedua, harokat yang harusnya yam dudu itu dipindah ke mimnya kan kak sukun. Nah, yam dudu. Maka harokat yang pertama dipindah ke mim. Seret. Dalnya dijadikan satu. Itu asalnya. Jadi yam dudu asalnya. Nah itu kenapa kok bisa berubah jadi yam mudu? Kena kaidah imla. Teman-teman belum diajarkan ya. Jadi saya mohon maaf ini nanti bikin pusing ya. Kalau bikin pusing nanti tolong di skip aja ya Bu Nita dan teman-teman. Kemudian maka ketika mentasrif itu bedanya adalah ketika sampai di dhamir hunna dan antunna. Ya. Maka ketika yang lainnya kan misalnya yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, fi'il mudhari,
taf'alu, taf'alani, taf'al. Yaf'alna. Itu sedangkan kan huruf sebelum na-nya harus disukun, maka harus namanya dibuka. Nah, bukanya gimana? Dibuang tasdidnya, kemudian dibalikkan lagi. Jadi dalnya yang 2 dikembalikan lagi, maka tasrifnya yamdud. Nah, maka kemudian ketika mencari mujarot pun begitu. Yamutu, fi'il mudhari, cirinya berawalan ya, punya mujarot, awalannya ya, akhirannya tidak ada. Itu tasrif, itu yang pertama, mujarot yang pertama. Mujarotnya madda, itu pertama satu. Yang kedua, sisipannya tasdid. Kalau sisipannya tasdid, berarti tasdidnya dibuang, maka dalnya muncul lagi. Karena tasdid itu tadi menggantikan dal yang dibuang. Harusnya dalnya kan 2. Ya. Iya. Artinya dalam rosemnya tadi pelapasannya kan maka dalnya harus dipasang. Ya. Ini madada. Tasdid ini menggantikan huruf dal yang dibuang. Jadiin satu. Ya, maka kemudian mujarotnya boleh madda. Madda itu dalam artian berarti sisipannya dianggap nggak ada. Tapi kalau sisipannya dianggap ada tasdid, maka mujarotnya harus madda. Ya, bisakah dipahami teman-temanku? Ya, seperti Robi juga ya. Dulu kayak Robi juga gitu ya. Yang satu juga yang ayat 5 juga Robi jadi robaba gitu ya. Iya, robaba boleh. Ya, itu termasuk seperti itu kasusnya. Nanti ada dola, ada roba. Tapi kita yang level sekarang harus robaba dulu, madada dulu gitu ya. Tiga itu. Kalau di kita dulu boleh sih roba gitu. Ya Bu ya sih ya. Seingat saya Bu Retno ya. Kita dulu mujarabnya kayak roba. Harus 3 ini Bun, 3 lafaz. Kenapa Bu? 3 harus 3 lafaz. Pokoknya di tamyiz itu begitu gitu. Nggak harus apa? Jadi mujarotnya maksudnya. 3 ya, tapi saya ingat saya di kita dulu kalau saya boleh ya, ingat ya Bu Yosi ya, roba itu boleh ya, robaba boleh juga. Jadi ada beberapa yang cuma 2 huruf Bu. Ya, jadi tapi tasdidnya dipasang seperti itu. Jadi kalau tasdid sisipannya ada tasdidnya, mujarotnya madada. Double hurufnya. Double. Tapi kalau tasdidnya nggak ada, mujarotnya madda. Ya, kalau tasdidnya dipasang madda. Kalau tasdidnya nggak dipasang madada. Roba, kalau tasdidnya dipasang roba. Kalau nggak dipasang roba. Itu namanya tasdid asli kalau dalam tajwid ya. Ada namanya tasdid asli, namanya tasdid tajwid kalau dalam ilmu tajwid ya. Makanya tasdid asli itu apa? Tasdid asli ya seperti itu. Dia adalah wakil atau dia menggambarkan kalau dia itu ada huruf double, ada abjad double bukan. Kalau kita penyebutannya abjad. Jadi kalau kita maaf Bu, dulu kalau kita jawab misalnya ya mudu ini ya punya cirinya berawalan ya kan fi'il mudhari cirinya berawalan ya, punya mujarot awalannya ya, akhirannya tidak ada, sisipannya tasdid. Kita pakai sisipan ada tasdidnya, berarti mujarotnya madada. Betul. Tapi kalau kita ambil sisipannya tidak ada, mujarotnya madda. Ya, harus begitu, madda. Jadi enggak boleh madda gitu aja, madda ya. Nah, terus kalau untuk tasrif yang tasrif yaf'alna dan taf'alna itu berarti ya dibuka ya, itu jadi harus yamdudna gitu. Bukan yamudna ya. Dalnya kan setelahnya ada huruf sukun, setelah dipasang na kan ya. Ya, jadi dalnya itu berkasrah dan sukun. Ya. Dalnya berkasrah dan domah. Dalnya domah dan sukun. Ya, betul. Ya. Itu asalnya. Cuman yamdudna. Ya, yamdudna. Tapi biasanya yang tasrif kayak gitu biasanya ujian tidak diujikan Bu, karena memang
belum sampai ke situ pelajarannya. Biasanya, seingat saya hal-hal yang apa istilahnya kayak kasus batas ya, misalnya bukan kasus batas ya, kasus batas itu di level 1 artinya yang belum diajarkan tuh kalau pengujinya bijak tentu tidak akan diujikan. Tentu kalau misalnya saya jadi penguji saya juga nggak akan minta tasrif ya mutu gitu, karena itu nanti ada yang harus di ini. Biasanya seperti itu. Jadi penguji itu kayak udah paham, oh ya ini nggak diujikan. Jadi kalau untung-untungan juga dapat pengujinya ya Bunda. ya, tenang aja nanti ada Pak Jaina, ada Bu Yosif, ada pengawalnya, ada Bu Retno, ada ini. Mungkin pengujinya sudah Bunda, tahu Bunda Lulu, batasannya. Ya, Bunda Lulu. ya. Itu gurunya ngajarinnya bukan yamdutnya tapi yamutna, Bunda. Iya. Oh iya, saya kemarin udah dikasih tahu Pak Jainal, jadi tolong dijelaskan nanti yang masalah yamdudena karena tutornya kemarin kok ini gitu loh, karena beberapa teman kita sudah paham. Maka saya menyampaikan yang seharusnya ya. Tapi kalau misalnya mau yamudena itu boleh gitu ya, boleh silahkan gitu ya. Iya, jadi begini ada dua kasus ini kayak lil muttaqina ya, waktu sama Gus kan kita menjadi takwa ya. Ya. Tapi ketika dengan Ibu Celia ya kalau tidak salah. Yang sore-sore itu taknya dianggap sebagai sisipan gitu. Ya. Nah, ya, itu jadi kita tuh ngikutin kalau di level yang sekarang kita ngikutin Gusnya ya takowa itu, tapi memang yang benar itu wakoya Ibu. Iya. Ya, tapi itu namanya tadi lagi-lagi kena namanya kaidah ya. Itu namanya kaidah. Ada nanti iklal, ada nanti namanya ibadal kayak gitu ya. Cuman kan belum diajarkan. Jadi kita level kita sekarang itu kan yang dasarnya aja yang aslinya. Iya, betul. Jadi hal-hal yang seperti itu kayaknya nanti bikin pusing nanti ada pas waktunya kita akan tahu sendiri gitu. Ya, jadi ada keringanan, ada rukhsah ya, ada ini kemakluman sekali kalau misalnya mencari mujaratnya kayak yang mutakina, kayak yang mutu itu ada keringanan ya, karena memang ini ada materi-materi khusus seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah ini. Jadi yang saya sampaikan tadi hanya anggap sekedar ini ya, tambahan informasi saja gitu. Kalau saya bikin pusing skip dulu. Dulu ya Bu. Ya, ada lagi? Ini Bunda Lulu ini talent bukan semuanya mau ujiannya dapat 100. Oh tenang, jangan 100. Kita loh nggak mau nilai 100. Saya sama biasa mintanya 175. Makanya pada apa ya semangat. Ya, betul. Masya Allah. Tapi saya lihat B4 itu luar biasa. Ada tutor tetap ini. Saya betul sama Bunita ini udah cocok jadi mentor ini, jadi tutornya ini. Bu Lulu mau tanya dong. Ya. Itu ujian kira-kira berapa menit ya satu orang? Rata-rata. Ujian itu paling 5 menit ya Bu Yosi ya. Masa sih 5 menit? Tasrifnya aja lama. Tasrifnya aja panjang. Kalau 3 tasrif itu lama. Kalau pas ujian tuh cepat banget kok. Emang mau lama? Kalau disuruh tasrif ya nggak sampai milih kali tasrifnya. Ya, udah pokoknya gampang banget. Pas ujian tuh kayaknya cuman gini ya. Kenapa cuman begini? Saya belajarnya udah begono gitu. Tapi bagus ya kalau siap 30 menit, ujiannya 5 menit kan mantap. Ya. Ya, paling sama buka-buka Qur'annya, sama nyari-nyari ayatnya, sama gopohnya itu ya 10 menit. Iya, betul. Orang Jombang, gopoh itu orang Jombang itu Bu. Orang Surabaya, gopoh. Sama anak buahnya Pak Samsudin ini saya ini. Jawa Timur. Lulu mau tanya lagi dong. Ya. Itu kan kita mempelajari misalnya cuma sampai dari ayat 1 sampai 15 ya Al-Baqarah. Nanti diuji yang itu apa di luar yang sudah itu misalnya 20, 25 yang belum. Enggak sih, enggak kayaknya ya harusnya materi ya sudah kita pelajari. Cuman biasanya kalau kita nguasain satu ayat itu biasanya masuk ayat berikutnya itu ya ini gitu. Kalau kami dulu
nggak urut ya gitu loh, nggak urut yang di habis ayat ini. Kalau teman-teman urut ya mungkin ya. Jadi ayat 1 kemudian sampai 2 Oh iya, belajarnya ya. gitu. Kalau kami dulu nggak urut begitu, seingat saya ya Bu Yosi. Gimana Bu Yosi ingatannya Bu Yosi? Iya, dibagi terserah sama pengujinya ya Ustazah. Biasanya gitu. Iya. Tapi pembatasannya kalau dulu kan dari ayat 1 sampai 25 untuk level 1 ini. Ya. Oh, kalau kita belum sampai 25. Iya. Iya. Insya Allah. Berarti masih lama dong berarti kalau sampai 25. Kayaknya enggak sih. Karena materinya udah ini kalau kata Ustadz Abbasya biasanya hilalnya udah nampak ini. Pinter BT 4 ini. Luar biasa. Karena BT 2 sudah selesai ya ujiannya ya. Ya, BT 3 juga udah ya. BT 3 udah, BT 2 udah. Berarti kita siap-siap. Enging-eng ya. Ya, tapi ujian atau enggak itu adalah yang nentuin dari Indramayu ya. Jadi bukan dari kita. Maksudnya Gusnya yang ngelihat teman-teman udah ini banyak yang refleks ya udah ini udah kayaknya udah waktunya. Sudah pintar. Nah, kita dibikin dulu lamban aja gimana? Karena mantap ini udah beneran saya kalau lihat BT 4 tuh inilah semangat tapi saya tidak bisa. Ya, angkat topi, angkat kopiah, angkat sembarang ya Pak Samsudin ya. Iya. Ya. Pokoknya semangat Bu, walaupun jam belajar sore tapi nggak bisa, ada nggak jam belajar yang lain? Bisa. Jam hari Selasa, Kamis. Ya, sore Bu. Kalau misalnya ada yang mau murajaah 2-3 orang gitu bikin kelompok ya, nanti hubungi Pak Jainal, insya Allah kita dari teman-teman juga siap untuk mendampingi. Misalnya, saya bisanya sore, saya bisanya malam, saya bisanya agak siangan. Nanti akan ditawarkan ke teman-teman yang jadi insya Allah solusi itu. Ya, mungkin Bunita bisa lapor ke Bunita, nanti Bunita yang ini ya, atau mungkin siapa di sini yang Pak Asep. Oh ya Pak Asep, nanti bisa ngubungin ya ada teman-teman. Jadi misalnya minimal lah 3-4 orang. Jadi kan kalau biasanya kayak kalau ada temennya. Kalau yang Malang asik tuh, dari Malang langsung Ustadz Ahmad. Oh iya, beda ini, beda jalurnya. Kayaknya pusat ini Bu, ya jangan iri nih. Ya, orang Malang kumpul Bu. Saya belajar murojaah tapi bukan yang sore, soalnya ngajar kalau sore gitu. Maksudnya hari yang malam aja Bu teman-temannya. Ya aja jam 8 gitu. Ada di info malamnya, kayak belum lihat saya di grup. Ya, nanti bolehlah maksudnya dari teman-teman sini siapa mau misalnya inisiatif, ayo barengan yuk gitu bertiga atau berempat misalnya boleh berapa gitu ya bisanya. Kalau saya ya terus terang malam ya bisanya. Kalau siang itu hanya hari-hari tertentu gitu saya bisa. Kalau ada kegiatan. Malam saya juga mau kalau malam. Ya. Betul, ya tuh. Malam ya. Mungkin ada teman ngantuk maunya sore, mungkin ada dari teman, insya Allah ada dari. Kalau Malang dekat semua rumahnya, bisa langsung. Ya. Kopi darat itu sih ya namanya. Ya, kita ulang lagi atau sudah selesai Bu Nita? Sudah selesai. Terima kasih Bu. Silakan. Nama saya ada di grup Wagaya. Nama Bu Yosi juga ada di grup, nama Bu Mima, Bu Retno juga ada di grup. Jadi silakan kalau mau tanya jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Ya. Bisa jalan-jalan ke Malang nggak Bu Lulu? Malu itu kalau apa? Kalau apa Pak Samsudin? Jalan-jalan ke Malang. Tambit malu. Ya. Bu. Ya Pak Samsudin, besok kapan-kapan kita jalan-jalan ke Malang sama Bu Lulu. Di sini ada jeruk, ada kebun-kebun gitu. Oh, Masya Allah. Ini kode apakah? Saya sekarang bawa pickup gitu berkebun. Ya, saya nggak bawa Pak Samsudin. Ya, ya Mbak ya. Siap untuk. Polsek bawa karung nanti Pak Samsudin. Ya kebun apel ya Pak. Ngajaknya sebelum ujian ya, sebelum ujian. Nanti biar panen ikan di kolam di belakang. Nilainya bagus.
Iya, ya teman-teman yang dari Jawa Timur, dari Surabaya, silakan ayo kita bersama-sama menggerak. Ya, monggo. Nggak jauh dari Bandung. Maaf Pak Samsudin sudah masuk itu toh grup Jawa Timur. Iya. Belum. Belum diberitahu nih. Tamkom Jawa Timur belum ya? Pak Bambang, Pak Syukur dan Pak Aha. Aha itu teman saya tuh. Ya, nanti minta sama Ustadz Aha untuk dimasukkan ke Tamkom Jawa Timur mungkin biar bisa bergabung semua. Itu sahabat Bu Aha. Belum ada info ini, baru ada info ini Bu. Oh gitu. Yang mana? Kamu yang mana? Surabaya. Kita ada Surabaya sama Ustadz dulu. Jalan-jalan ke Malang. Sama dengan Bu Leli Surabaya. Oh iya. Sidoarjo ikut di Tamkom. Kita ngobrol Pak, tempatnya di mana? Kita siap untuk menggerebek ini ya. Kemarin kami Karangpat Bu, dekat Suramadu. Oh, Karangpat. Asyhadu an la ilaha illa anta Kemarin Malang sudah berkumpul di rumah saya. Baik, silakan ya, kita sangat terbuka ada pertanyaan dari teman-teman. Maksudnya, insya Allah kita bagi ilmu yang sudah kita terima. Terima kasih. Mudah-mudahan ya, kita bersama-sama, insya Allah kita semangat sampai akhir ya, semangat untuk ya. Tentunya ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk bisa seperti ini karena banyak sekali teman-teman dari kita yang sehat namun tidak sempat. Ya, punya kesempatan namun juga tetap tidak sempat. Jadi kita luar biasa. Jadi jangan sampai lepas, jangan sampai keluar hanya karena merasa kesulitan. Jadi itu bukan satu-satunya alasan. Tetap ada solusi. Semangat ya Pak Isra. Belajar pagi dari teman-temannya. Oke, nanti pokoknya Pani Piro, enggak. Maksudnya, yuk kalau mau belajar gitu ya, ya boleh. Kemudian waktunya teman-teman kita dari BT2 itu kita punya tim ya, ada ini tim kita juga luar biasa, ada Bu Mima ya hari ini, ada Bu Retno, kemudian ada Bu Hertina, hadir enggak Bu Mima? Enggak Bu, lagi jadi UPS. Padahal saya juga UPS loh. Padahal jadi UPS sudah ditegur sama Bu Nurul tuh, harusnya jadi tutor aja gitu. Ya udah, ya oke. Ada ataupun nggak ada kita terus semangat ya. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin ya. Saya mewakili. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kiat-kiat. Turun sangat dulu. Ya, jazakumullah khairan Ibu Lulu, Ibu Retno, Ibu Mima, Ibu Yosi atas informasinya, terutama Ibu Lulu ya. Informasi ini semoga menjadi motivasi buat teman-teman semua untuk terus murojaah dan belajar. Tutup saja ya, Bu Lulu ya. Ya, silakan. Ya. Baik, kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Lahir dan batin semuanya salam sehat.